Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Kembali pada kesempatan malam hari ini tentunya kita masih terus diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tentunya sadar bahwasanya dimudahkan dan dimampukannya kita beribadah kepada Allah mutlak karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seorang itu mampu beribadah bukan karena kehebatan dia. Seorang mampu melakukan kebaikan apapun bukan karena kecerdasan yang dia miliki. Tapi Allah tunjukkan kepada orang tersebut untuk melakukan kebaikan. Allah berikan taufik dan hidayah kepada orang tersebut untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan. Oleh karena itu ketika kita menjawab kalimat seorang muadzin ketika dia mengumandangkan adzan, masuk pada kalimat hayya 'alas shalah dan pada kalimat hayya 'alal falah, maka jawaban yang disunahkan adalah la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kita meraih kemenangan. Maka ketika kita mampu untuk salat, itu mutlak karena pertolongan Allah. Jawabannya pun la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim hendaknya terus menjaga rasa syukur dia kepada Allah. Karena setiap kebaikan-kebaikan yang dia hadirkan tentunya akan berpulang kembali kepada orang yang melakukan kebaikan tersebut. Zahirnya ketika kita infak, kita keluar duit. Zahirnya kita keluar uang. Tapi uang yang kita sedekahkan, uang yang kita infakkan, maslahat dan manfaatnya kembali kepada kita. Kita bantu orang lain, zahirnya kita berat, tenaga kita keluar, pikiran kita mungkin terkuras, tapi semua kebaikan yang kita hadirkan pun kembali kepada orang yang melakukan kebaikan tersebut. Sebagaimana keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim yang memberikan kemudahan kepada muslim yang lain, yasarallahu lahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Sehingga seorang muslim sekali lagi hendaknya dia terus bersyukur kepada Allah. Karena ibadah yang kita kerjakan itu mutlak karena pertolongan Allah. Oleh karena itu salah satu doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz ibnu Jabal untuk tidak pernah ditinggalkan adalah kalimat Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Allahumma a'inni, ya Allah bantu hamba untuk senantiasa ingat kepada Engkau. Bantu hamba untuk senantiasa bersyukur kepada Engkau, dan bantu hamba untuk senantiasa memperbaiki kualitas ibadah hamba. Ingatnya kita kepada Allah itu karena pertolongan Allah. Seorang meraih Al-Quran kemudian dia baca ayat-ayat Al-Quran, Allah yang tunjuki orang tersebut untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Seorang yang dimudahkan berdiam terus dia berzikir kepada Allah, Allah yang bantu orang tersebut untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa ini kata Rasulullah jangan pernah engkau lepaskan. Jangan pernah engkau kecuali harus membaca kalimat tersebut. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Kita minta tolong kepada Allah agar senantiasa Allah membantu kepada kita ingat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan bersama dengan beberapa hal yang berkaitan dengan salat sunnah rawatib. Fikih salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib kita tahu ini adalah salah satu salat sunnah yang masuk pada hukum sunnah muakkad.
dia satu level di bawah dari sholat tahajud. Dia di bawah dari sholat tahajud. Tahajud ataupun rawatib, dia masuk pada hukum sunnah muakkad. Sunnah yang terus dan sangat-sangat diperintahkan dan ditekankan akan perintah dan sunnahnya. Salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang menggandeng salat-salat yang 5 waktu, baik dia bersifat qobliyah sebelum atau ba'diyah. Salat sunnah rawatib itu ada 2 versi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu diriwayatkan dari jalur Abdullah ibnu Umar, yang satu diriwayatkan dari jalur Ummu Habibah. Abdullah ibnu Umar menceritakan bahwasanya saya menjaga 10 rakaat pada salat sunnah rawatib. 10 rakaat tersebut kata Abdullah ibnu Umar adalah rakaataini qabla subhi, wa rakaataini qabla zuhri, wa rakaataini ba'da zuhri, wa rakaataini ba'dal maghrib, wa rakaataini ba'dal isya. 2 rakaat sebelum salat subuh, 2 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 10 rakaat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang kedua adalah, versi hadis yang kedua adalah salat sunnah rawatib itu berjumlah 12 rakaat, yaitu rakaatain qabla subhi, 2 rakaat sebelum salat subuh, 4 rakaat qabla zuhri, 4 rakaat sebelum salat zuhur, rakaataini ba'da zuhri, 2 rakaat setelah zuhur, wa rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa rakaataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Yang membedakan antara yang pertama adalah dengan yang kedua di qobliyah zuhurnya. Kalau yang pertama adalah 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Hadis yang kedua adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. 2 versi hadis ini adalah 2 versi hadis yang bicara tentang salat sunnah rawatib. Sehingga para ulama memberikan satu kesepakatan bahwasanya yang namanya rawatib yang dia masuk pada hukum sunnah muakkad adalah hanya di 2 kelompok hadis ini. Maka kalau kita perhatikan, rawatib itu hanya berkaitan dengan subuh, zuhur, maghrib, dan isya. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, dan ba'diyah isya. Salat-salat sunnah yang dia mengikuti salat wajib, taruhlah misalnya qobliyah maghrib misalnya. Ada orang mungkin yang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Atau qobliyah asar misalnya. 2 rakaat sebelum maghrib itu memang benar disebutkan dalam hadis, bahkan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika azan dikumandangkan di waktu maghrib, maka Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Shollu qoblal maghrib." Salatlah kalian sebelum maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Namun yang dipahami oleh para ulama, shollu qoblal maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib, dia bukan salat sunnah qobliyah maghrib. Tapi salat sunnah tersebut adalah salat sunnah antara adzan dan iqamah, yang kebetulan ketika itu waktunya di waktu maghrib. Kita tahu ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, "Rak'ataini bainal adzani wal iqamah, rak'ataini bainal adzani wal iqamah, rak'ataini bainal adzani wal iqamah liman syaa." Ada salat sunnah 2 rakaat antara azan dan iqamah. Ada salat sunnah 2 rakaat antara azan dan iqamah. 3 kali Rasulullah bersabda. Di akhir hadis kata Rasulullah, liman syaa, siapa yang mau. Dari 5 waktu salat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, setiap selesai azan sebelum iqamah ada syariat salat sunnah antara adzan dan iqamah. Tapi amalan ini tidak dilakukan dengan cara terus-menerus. Karena kalau dilakukan dengan cara terus-menerus akan masuk kepada hukum sunnah muakkad. Maka efek dominonya adalah, konsekuensi hukumnya adalah, atau kelaziman, keharusan hukumnya adalah, ketika salat sunnah antara adzan dan iqamah terus dilakukan misalnya, dia akan masuk kepada sunnah muakkad sehingga seakan-akan dia rawatib. Maka salat sunnah antara adzan dan iqamah itu disabdakan Nabi di akhir hadis Rasulullah, liman syaa, siapa yang mau. Kalimat siapa yang mau inilah yang menetapkan hukum salat sunnah antara adzan dan iqamah tidak dilakukan dengan cara terus-menerus. Karena kalau itu dilakukan dengan cara terus-menerus akan masuk kepada salat sunnah rawatib.
maka terjadilah qabliyah maghrib, terjadilah qabliyah isya, terjadilah qabliyah asar. Makanya Rasul di akhir hadis kata Rasulullah, liman sya, siapa yang mau. Nah, siapa yang mau inilah sabda Rasul yang menyebutkan siapa yang mau inilah yang menentukan hukum tadi. Inilah yang memisahkan antara apakah dia rawatib atau tidak. Kalaulah seandainya tidak ada kalimat siapa yang mau, maka sholat sunnah, qabliyah maghrib, qabliyah isya, qabliyah asar masuk kepada rawatib. Karena Rasul sampai bersabda 3 kali. Rasul sampai bersabda raka'ataini bainal adzan wal iqamah, 2 rakaat antara adzan dan iqamah kata Nabi. Terus disabdakan Rasul. Tapi di akhir hadis Rasulullah sebutkan siapa yang mau. Nah, siapa yang mau inilah sekali lagi yang menjadikan bahwasanya sholat sunnah antara adzan dan iqamah tidak dilakukan dengan terus-menerus. Dari subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib dan isya. 5 waktu sholat. Sholat sunnah antara adzan dan iqamah di 5 waktu sholat ini yang paling dominan dilakukan oleh para sahabat adalah di waktu maghrib. Yang paling dominan, yang paling sering dilakukan oleh para sahabat adalah di waktu maghrib. Dan Rasul pun menyebutkan sholatlah kalian sebelum maghrib. Maksudnya apa? Setelah adzan, sebelum iqamah, sholatlah kalian 2 rakaat kata Nabi. Jadi kalau kita ingin praktek sholat sunnah antara adzan dan iqamah, maka waktu yang paling sering dilakukan oleh para sahabat, bahkan sampai disabdakan Nabi adalah pada waktu maghribnya. Pada waktu maghribnya. Ini pun dengan catatan tidak dilakukan setiap hari. Karena kalau itu dilakukan setiap hari, kita akan menaikkan level yang asalnya sunnah menjadi sunnah muakkad. Penetapan level wajib, sunnah muakkad dan sunnah itu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang muaranya dari Allah. Kita di dalam beribadah, di dalam menjalankan ketaatan harus benar-benar berkesesuaian dengan apa yang dicontohkan, diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lakukan itu terus-menerus, salat sunnah sebelum maghrib, setelah adzan maghrib, setiap hari kita kerjakan, maka ini akan menaikkan level yang asalnya sunnah menjadi sunnah muakkad. Sehingga dikhawatirkan seakan-akan ini jatuh kepada sunnah muakkad. Kalau ingin kerjakan sholat sunnah antara adzan dan iqamah di waktu maghrib silahkan, tapi tidak dilakukan setiap hari. Karena kalau itu dilakukan setiap hari, mohon maaf, ini menyelisih sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah menyebutkan siapa yang mau kata Nabi. Kalimat siapa yang mau ini sekali lagi ini yang menetapkan dan menentukan hukum, bahwasanya itu tidak dilakukan dengan cara terus-menerus dan setiap hari. Berbeda dengan rawatib. Rawatib qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Ini seluruh ulama sepakat dan Rasul sampai menyebutkan bahwa ini adalah salat-salat sunnah yang masuk pada hukum rawatib. Maka itu dilakukan semampu kita. Kalau kita mampu setiap saat, setiap hari, maka silahkan. Qabliyah asar misalnya, kita tahu ada riwayat yang dikeluarkan pada riwayat Imam Abi Daud yang menyebutkan bahwasanya rahimahullah imra'an shalah qabla asri arba'an. Allah merahmati seseorang yang dia mengerjakan 4 rakaat sebelum asar. Sampai hari ini kita tahu ulama berdebat akan kualitas hadisnya. Hadis ini disahihkan oleh sebahagian pendapat, namun sebahagian ulama menyebutkan hadis ini bukan hadis yang sahih. Karena dia berdebat pada seorang rawi bernama Muhammad ibnu Mihran. Muhammad ibnu Mihran ini diperselisihkan pendapat oleh para ulama. Apakah dia mempunyai kekuatan hafalan yang baik atau tidak? Syarat mutlak hadis itu dikatakan sahih diantaranya adalah pertama sanadnya tersambung. Kedua yang meriwayatkan orang yang jujur. Tidak cukup hanya jujur, dia harus punya kecerdasan di atas rata-rata. Dia punya hafalan yang tidak pernah terganggu hafalannya. Hafalannya benar-benar mantap, mutkin. Kalau ada perawi hadis tahu-tahu dia punya hafalan yang tidak baik, walaupun dia jujur, maka tidak bisa disyaratkan orang tersebut tidak bisa masuk pada hadis sahih.
Muhammad ibnu Mihran ini diperdebatkan oleh para ulama. Dia thiqah, dia jujur, tapi dia tidak punya hafalan yang baik. Sebahagian ulama menyebutkan hadis ini dhaif. Kenapa? Karena ada seorang Muhammad ibnu Mihran. Ibnu Hibban menyatakan hadis ini sahih. Perkataan Ibnu Hibban inilah yang diikuti oleh sebahagian pendapat, sehingga ikut menghukumi hadis tersebut adalah hadis sahih, termasuk Syekh Albani rahimahullah taala. Muhammad ibnu Mihran menurut Ibnu Hibban ya sudah, dia thiqah, dia jujur, dan dia bisa meriwayatkan. Namun yang kita pahami adalah Ibnu Hibban adalah perawi hadis yang dikenal dengan istilah talayyun, orang yang berlemah lembut, dalam artian dia tasahul, dia sering memudahkan. Dilihatnya orangnya jujur, hafalannya walaupun standar ya sudah sahih. Contoh doa buka puasa. Kita tahu ada dua riwayat, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kedua, dhahaba dhamma wa abtalatil uruq wa thabatul ajr insyaallah. Ibnu Hibban ikut mensahihkan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sementara mayoritas ulama hadis mencoret Allahumma laka sumtu, mengambil zahaba dhamma wa abtalatil uruq wa thabatul ajr insyaallah, doa berbuka puasa. Kenapa Ibnu Hibban ikut mensahihkan Allahumma laka sumtu? Karena beliau adalah seorang yang tasahul, beliau adalah orang yang sering memudahkan, ya sudah, tidak ada masalah ya saudara. Nah, ini yang terjadi pada riwayat rahimallahu man shalla qabla asri arba'an. Allah memberikan rahmat kepada orang yang melaksanakan salat 4 rakaat sebelum asar. Ibnu Hibban mensahihkan. Sebahagian ulama hadis tidak mensahihkan. Kenapa? Ada seorang rawi bernama Muhammad ibnu Mihran yang 4 rakaat sebelum asar tadi. Makanya mohon maaf, ulun bicara atas nama Tarjih Muhammadiyah. Kenapa Tarjih Muhammadiyah tidak pernah memasukkan 4 rakaat sebelum asar? Adalah salah sunnah yang dikerjakan karena berdebat akan kualitas hadis ini. Tarjih setiap memutuskan pada satu perkara, pada satu masalah, maka keputusan yang diambil itu pasti pada satu keyakinan dan tidak akan terganggu pada kualitas hadis. Kenapa sampai hari ini tidak ada tarjih yang memutuskan, Tarjih Muhammad yang memutuskan untuk melaksanakan 4 rakaat sebelum asar? Karena ini riwayat diperdebatkan. Tapi kita bukan berada pada posisi untuk menyalahkan orang lain. Kalau orang ingin mengerjakannya sudah silahkan. Tapi ketahuilah ini kualitas hadis diperdebatkan. Dia tidak pernah keluar dari Bukhari Muslim. Dia tidak pernah direkom Bukhari Muslim. Dia keluar dari riwayat yang lain kemudian disahihkan oleh Ibnu Hibban. Riwayat yang menyebutkan rahimallahu imra'an shalla qabla asri arba'an. Allah memberikan rahmat kepada orang yang melaksanakan 4 rakaat sebelum asar. Berhubung kualitas hadis ini diperdebatkan, maka tidak ada keputusan tarjih untuk memutus bahwa ini sholat disunnahkan dikerjakan sebelum asar. Akhirnya Pak, dilempar kepada umat. Bagi orang yang tetap ingin mengerjakannya sudah silahkan. Tapi tidak ada keputusan yang menyebutkan bahwasanya ini sunnah. Kenapa? Karena kualitas hadisnya diperselisihkan. Nah, bagi pendapat yang ingin mempraktekkan silahkan. Tapi kita pun harus berhati-hati. Kalau itu dilakukan terus-menerus, maka akan jatuh kepada sholat sunnah rawatib. Sementara rawatib yang disepakati adalah tidak ada yang namanya qobliyah asar. Kalau ingin mempraktekkan qobliyah asar, taruhlah misalnya dia kerjakan qobliyah asar. Kalau tetap ingin dipraktekkan, silahkan dengan pendapat tersebut, karena boleh jadi mungkin berbeda sikap dengan pendapat yang lain. Silahkan dikerjakan, tapi dia harus punya catatan, ini tidak dilakukan dengan cara terus-menerus. Karena kalau dilakukan dengan cara terus-menerus akan masuk kepada sholat sunnah qobliyah asar, akan masuk kepada rawatib, sehingga naik level menjadi sunnah muakkad. Dan kita tidak diperkenankan untuk menaikkan perkara sunnah menjadi sunnah muakkad kecuali ada kejelasan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ingin praktek qobliyah asar silahkan, tapi tidak terus-menerus. Khuruju minal khilaf, solusi yang ditawarkan oleh Tarjih Muhammadiyah adalah kalau ingin mengerjakan sholat sunnah setelah adzan asar, kita punya pilihan. Pertama, kalau kita belum mengerjakan sholat sunnah wudu, kita kerjakan sholat sunnah wudu.
Kalau kita ingin misalnya melaksanakan sholat sunnah mutlak, bisa kita kerjakan niatnya sholat sunnah mutlak. Atau sholat sunnah antara azan dan iqamah, sebagaimana keumuman hadis yang ulun sampaikan di awal. Tapi kalau niatnya qobliyah asar, kita punya problem yang sama, hadis ini diperdebatkan. Bagi pendapat yang tidak mempermasalahkan, ya sudah kada masalah jazidin qobliyah asar. Saya niatnya qobliyah asar. Silahkan dia niat seperti itu, tapi dia harus punya catatan tidak dilakukan dengan cara terus-menerus. Karena kalau itu terus-menerus akan masuk kepada sholat sunnah rawatib, menaikkan level menjadi sunnah muakkad, dan kita tidak diperkenankan menaikkan level sunnah menjadi sunnah muakkad kecuali ada kejelasan dari praktek atau sabda hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini qobliyah asar. Nah, sholat sunnah rawatib sekali lagi dia hanya berkaitan dengan qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah maghrib, dan ba'diyah isya. Ini yang disepakati. Karena inilah yang disebutkan dari dua versi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 waktu sholat, dalam artian dari 5 yang disebutkan, qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah maghrib, dan ba'diyah isya, dari semua sholat sunnah rawatib ini, salat sunnah rawatib yang tidak pernah ditinggalkan Rasul adalah qobliyah subuh. Qobliyah subuh tidak pernah ditinggalkan Nabi. Bahkan sampai wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 salat sunnah yang masyhur bahwasanya tidak pernah ditinggalkan Nabi sampai wafatnya Rasul. Yang pertama adalah salat sunnah witir, yang kedua adalah qobliyah subuh. Qobliyah subuh 2 rakaat ini salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan, tidak ada sholat sunnah yang paling Nabi bersemangat untuk mengerjakannya melebihi daripada qobliyah subuh 2 rakaat. Tidak ada sholat sunnah, kata Aisyah, yang Rasul bersemangat untuk mengerjakannya melebihi daripada qobliyah subuh 2 rakaat. Mohon maaf, dalam kondisi dan keadaan apapun kita tidak punya alasan untuk meninggalkan qobliyah subuh. Alasan apapun yang kita dapatkan itu sudah dijawab semua oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang terlambat masuk ke masjid misalnya, dan iqamat sudah dikumandangkan, kemudian terjadi sholat subuh, sementara keadaan dia belum mengerjakan qobliyah subuh. Apa yang dia lakukan? Dia kerjakan sholat subuh berjamaah bersama imam. Apakah boleh dia mengqadha qobliyah subuh? Boleh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada riwayat Imam Muslim, man fatathu rak'ataini qabla subhi falyusalli 'inda tulu'i syamsi. Siapapun, kata Nabi, yang tidak mendapatkan qobliyah subuh 2 rakaat, maka kerjakanlah kapan? Ketika munculnya matahari. Jadi mengqadha qobliyah subuh itu bukan setelah langsung selesai sholat subuh, tapi mengqadha qobliyah subuh ada setelah munculnya matahari. Setelah munculnya matahari. Bagi orang yang menunggu waktu syuruk, tiba waktu syuruk, dia kerjakan dulu qobliyah subuh yang dia qadha, baru dia kerjakan sholat syuruk. Bagi orang yang tidak menunggu sholat syuruk, mungkin dia pulang ke rumah dan dia belum mengerjakan qobliyah subuh, muncul matahari, dia qadha qobliyah subuh 2 rakaat. Qobliyah subuh 2 rakaat ini sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi, dan dia sholat sunnah yang boleh untuk diqadha. Ada 3 sholat sunnah yang boleh diqadha kalau kita ketinggalan. Yang pertama qobliyah subuh, yang kedua 4 rakaat qobliyah zuhur, yang ketiga sholat tahajud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan 4 rakaat sebelum sholat zuhur, ketika disebutkan dalam satu riwayat yang disahihkan oleh Imam Bukhari, Aisyah radhiyallahu ta'ala menceritakan, satu hari kata Aisyah, ishtaghalat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah disibukkan dengan banyak urusan, maka sampai menjadikan Nabi tidak sempat mengerjakan qobliyah zuhur 4 rakaat. Selesai sholat zuhur, kata Aisyah, Rasulullah mengqadha qobliyah zuhur 4 rakaat, kemudian baru beliau melaksanakan sholat sunnah ba'diyah zuhur. Tahajud itu bisa dan boleh untuk kita qadha. Disebutkan juga dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk melaksanakan qiyamul lail disebabkan sakitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keesokan harinya, kata Aisyah,
Nabi kemudian mengganti tahajud tersebut dengan jumlah 12 rakaat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fatathu, barang siapa yang kehilangan salatul lail, salat malamnya, maka falyusolli, maka salatlah dia isnata asyrata rakaatan, dengan jumlah 12 rakaat." Kita kalau tahajud tidak mampu di satu malam, mungkin sakit atau apapun, dan dia adalah orang yang konsisten untuk tahajud, maka dia bisa untuk mengqadha keesokan harinya dengan jumlah 12 rakaat, karena tidak ada witir di waktu pagi, tidak ada witir di waktu siang. Witir itu hanya di waktu malam. Dia kerjakan 12 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan itu pernah dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, 3 sholat sunnah ini, ada 3 sholat sunnah yang boleh untuk diqadha, termasuk qobliyah subuh. Seorang yang terlambat ke masjid, dia dapatkan orang sedang sholat subuh, dia kerjakan sholat subuh. Baru nanti ketika muncul matahari, dia qadha qobliyah subuh pada saat sudah muncul matahari. Atau bahkan kalau ada orang yang terlambat bangun, dia terlambat bangun dan dia sudah kehilangan waktu subuhnya, maka apa yang dia lakukan? Dia boleh qobliyah subuh baru kemudian dia mengerjakan sholat subuh. Ada orang terlambat subuh misalnya jam 10, jam 7 rancak aja sudah, jam 10 ulang. Ada orang terlambat melaksanakan sholat subuh sampai jam 10, dan itu mungkin orang bersafar, lelah, dia pergi dari Banjar, pergi ke Jakarta, dia umroh, dia pergi ke Jeddah, landing Jeddah, dari Jeddah dia ke Madinah 5 jam, selesai Madinah 5 jam, dia tiba di Madinah, urusan hotel ini dan yang lainnya macam-macam, jam 3 malam hanya teguring. Jam 3 malam itu bangun bisa jam 10. Jam 10 dia bangun ke Masjid Nabawi, orang sembahyang duha, sidin sembahyang subuh. Apa yang dia lakukan? Apakah boleh dia qobliyah subuh? Dia boleh qobliyah subuh, kemudian baru dia melaksanakan sholat subuh. Apa dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala meriwayatkan, satu hari kami bersafar bersama Nabi SAW dan pulang dari safar. Dari jalur periwayatan yang lain menyebutkan pulang dari sebuah peperangan. Wallahu a'lam, ini khilaf. Yang jelas Rasulullah bersafar. Ketika tiba di perbatasan Madinah, maka Nabi perintahkan kepada para sahabat untuk bertahan di tempat tersebut, karena Nabi tidak menyukai masuk Madinah itu di waktu malam. Maka kata Rasulullah, kita beristirahat di tempat ini. Istirahatlah Rasulullah, begitu juga para sahabat. Beristirahat Rasulullah, begitu juga para sahabat. Ringkas cerita, ternyata Rasulullah dan juga para sahabat terlambat bangun. Yang pertama bangun adalah Rasulullah SAW, dan ketika itu tulu'i syams, matahari sudah terbit, matahari sudah muncul, dan jelas ini terlambat. Maka apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Yang dilakukan Nabi, beliau kerjakan qobliyah subuh, baru beliau melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama para sahabat. Dalil inilah yang digunakan pendapat para ulama, seorang yang terlambat bangun, dia masih boleh untuk melaksanakan qobliyah subuh. Seorang yang terlambat bangun, dia masih diperkenankan untuk melaksanakan qobliyah subuh 2 rakaat. Kenapa Nabi sampai tidak pernah melepaskan qobliyah subuh? Karena pahalanya terlalu besar untuk dilewatkan. Rakaatan qoblal fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sampai para ulama hadis itu menyebutkan, di antaranya Syekh Abdul Muhsin Abbad, guru besar Fakultas Hadis di Madinatul Munawwarah, mengomentari hadis ini. Rakaatan qoblal fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Zohir hadis ini, kata beliau, dunia dan seisinya inilah nanti yang ditimbang pada kehidupan akhirat. Ada orang mengerjakan qobliyah subuh 2 rakaat, maka ketika dia sudah selesai melaksanakan qobliyah subuh 2 rakaat, pahala yang dia dapatkan dunia dan seisinya ini yang nanti ditimbang pada kehidupan akhirat. Kita tahu proses kehidupan akhirat itu panjang. Setelah kita selesai di alam barzah, kita digiring ke tempat yang namanya mahsyar. Di mahsyar kemudian ditegakkan pengadilan Allah, terjadilah hisab. Dihisablah kita, kebaikan kita dan dosa kita. Dipilih mana kebaikan dan mana dosa. Selesai dihisab, dihadirkan mizan, timbangan kebaikan dan timbangan dosa. Kebaikan tersebut kemudian ditimbang pada timbangan, begitupun juga dosa.
Mizan kemudian dijelaskan Nabi SAW, timbangan pada kehidupan akhirat dijelaskan Nabi. Udzina li an uhditsa lakum mizan min mizanillah. Saya diberikan izin oleh Allah untuk menceritakan bagaimana dahsyatnya mizan, bagaimana dahsyatnya timbangan Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Lau wuzina samawati wal ard la wusiatul mizan." Kalaulah seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan di timbangan tersebut akan mampu untuk menampungnya. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, kata Nabi, ditimbang pada timbangan tersebut, maka timbangan tersebut akan mampu menampungnya. Dalil inilah yang digunakan oleh Syekh Abdul Muhsin Abbad, bahwasanya rakaatan qoblal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya ini yang nanti ditimbang. Jangankan dunia dan seisinya, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi pun mampu ditampung dengan timbangan tersebut, apalagi hanya dunia dan seisinya. Rasul ketika bersabda, rakaatan qoblal fajri khairu minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sebelum salat subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada macam-macam penafsiran. Sebagian ulama menafsirkan kemewahan, kelezatan dunia dan semuanya itu dia dapatkan. Pendapat yang lain menyebutkan dunia dan seisinya ini yang ditimbang. Apakah mungkin dunia dan seisinya ini ditimbang? Mungkin. Karena sifat mizan, sifat timbangan pada kehidupan akhirat itu pernah dijelaskan Nabi, lau anna samawati wal ard, kalau seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan pada timbangan tersebut, kata Rasul, lau siatul mizan, mizan tersebut akan mampu untuk menampungnya. Kalau 7 lapis langit dan 7 lapis bumi saja mampu untuk ditampung, apalagi hanya dunia dan seisinya, kata para ulama. Sehingga kenapa Rasul tidak pernah melepaskan qabliyah subuh 2 rakaat? Karena pahalanya terlalu besar. Dunia dan seisinya itu yang dia dapatkan, atau berat dunia dan seisinya itu yang nanti menjadi sanggu dia pada kehidupan akhirat. Orang beramal sekecil zarah saja itu sangat bermanfaat. Timbangan sekecil zarah itu sangat-sangat berpengaruh pada kehidupan akhirat. Mohon maaf, hari ini kita baca alhamdulillah itu ringan, tapi alhamdulillah yang kita ucapkan kita akan dapatkan nanti maslahat dan manfaatnya pada kehidupan akhirat. Hari ini orang baca subhanallah wa bihamdi wa subhanallah azim itu ringan, tapi kalimat ini akan berpengaruh pada kehidupan akhirat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahi wa bihamdi wa subhanallahil azim. 2 kalimat yang ringan diucapkan, 2 kalimat yang mempengaruhi langkah kalian pada kehidupan akhirat. 2 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. 2 kalimat tersebut, kata Nabi, adalah subhanallah wa bihamdi wa subhanallahil azim. Hari ini ringan kita ucapkan, subhanallah wa bihamdi wa subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi wa subhanallahil azim. Tapi ini berpengaruh. Kalau yang seperti ini saja berpengaruh, bagaimana 2 rakaat sebelum salat subuh? Rakaatan qoblal fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Sehingga kata para ulama, salah satu sebab besar kenapa Nabi tidak pernah melepaskan qobliyah subuh, karena pahalanya terlalu besar untuk dilewatkan. Sangat-sangat dahsyat. Dia salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasul. Dan kita tidak punya alasan syar'i apapun untuk meninggalkan qobliyah subuh. Terlambat bangun, qobliyah subuh tetap berlaku. Datang ke masjid orang sedang melaksanakan salat subuh, qobliyah subuh bisa diqadha. Kita tidak punya alasan untuk meninggalkan qobliyah subuh. Kenapa Nabi tutup semua alasan-alasan kita untuk tidak meninggalkan qobliyah subuh? Rasul ingin berikan kepada kita agar kita benar-benar konsisten mengerjakan qobliyah subuh. Dalam kondisi apapun kerjakan qobliyah subuh. Dan dia salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi, musafir ataupun muqim. Salat sunnah rawatib selain qobliyah subuh, itu diperintahkan untuk ditinggalkan kapan? Ketika kita bersafar. Ketika kita musafir, maka rawatib itu diperintahkan untuk ditinggalkan, kecuali qobliyah subuh. Tidak ada yang namanya qobliyah zuhur, tidak ada yang namanya ba'diyah zuhur, tidak ada yang namanya ba'diyah maghrib, tidak ada yang namanya ba'diyah isya. Kapan? Kalau kita musafir. Kalau kita bersafar, tidak ada yang namanya qobliyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Rasul tidak pernah praktek salat sunnah rawatib ketika bersafar, kecuali hanya qobliyah subuh.
Ingat kita bicara rawatib, adapun tahajud, adapun salat duha, syuruk dan yang lainnya tetap berlaku bagi seorang musafir. Tahiyatul masjid tetap berlaku. Tapi rawatib tidak berlaku bagi seorang musafir kecuali qobliyah subuh. Abdullah ibnu Abbas itu pernah ditanya, kenapa salat sunnah rawatib tidak berlaku bagi seorang musafir kecuali hanya qobliyah subuh? Kita tahu Abdullah ibnu Abbas ini salah satu sahabat Nabi yang pernah didoakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan Abdullah ibnu Abbas pengetahuan tentang agama ini dan pengetahuan tentang ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Abdullah ibnu Abbas itu sampai disematkan oleh para ulama hibratun hadil ummah. Ulamanya para sahabat itu terletak pada seorang Abdullah ibnu Abbas. Masing-masing sahabat itu punya keistimewaan yang berbeda. Aisyah radhiyallahu taala anha, dia punya kekuatan ilmu fikih. Abdullah ibnu Mas'ud, kemudian Ubay ibnu Ka'ab, dia mempunyai kekuatan pada ilmu qiraah. Sampai Abdullah ibnu Mas'ud itu kalau membaca ayat Al-Qur'anul Karim, kata para sahabat, kalaulah seandainya kami tidak melihat siapa yang membaca, yang ketika itu Abdullah ibnu Mas'ud yang membaca Al-Quran, maka niscaya kami akan mengira yang membaca adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking persisnya bacaan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibnu Abbas, dia punya kekuatan pada ilmu tafsir dan takwil. Masing-masing sahabat dia punya keistimewaan yang berbeda-beda. Punya keistimewaan yang berbeda-beda. Aisyah dia punya kekuatan ilmu fikih yang sangat kuat. Sehingga banyak para sahabat itu bertanya masalah hukum kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi ketika bicara ayat Al-Qur'an, tafsir, takwil, semua akan rujuk kepada Abdullah ibnu Abbas. Karena tidak ada yang mampu melampaui tafsirnya Abdullah ibnu Abbas. Begitupun juga pemahaman yang lain. Nah, Ibnu Abbas pernah ditanya oleh para sahabat, kenapa salat sunnah rawatib tidak berlaku bagi seorang musafir kecuali hanya qobliyah subuh? Kata Ibnu Abbas, kalaulah seandainya itu diperintahkan, maka sesungguhnya menyempurnakan yang wajib itu lebih utama daripada mengerjakan perkara sunnah. Maksudnya, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ketika kita musafir, zuhur yang 4 jadi 2, asar yang 4 jadi 2, isya menjadi 2 rakaat. Kalaulah seandainya salat sunnah rawatib itu disunahkan bagi seorang musafir, maka kata Ibnu Abbas, lebih baik menyempurnakan yang wajib saja daripada mengerjakan sunnah. Yang wajib aja dikurangi. Kenapa kita harus mengerjakan perkara sunnah? Karena perkara wajib pasti lebih utama daripada perkara sunnah. Zuhur 4 rakaat jadi 2 rakaat. Kalau seandainya ada yang namanya qabliyah zuhur ataupun ba'diyah zuhur, maka lebih baik menyempurnakan zuhur yang 4 rakaat itu lebih utama daripada mengerjakan salat sunnah, qabliyah atau ba'diyah zuhur. Ini yang disebutkan oleh seorang Abdullah ibnu Abbas. Jadi seorang musafir tidak disyariatkan, tidak dianjurkan untuk melaksanakan salat sunnah rawatib kecuali hanya qabliyah subuh 2 rakaat. Kapan juga salat sunnah rawatib tidak berlaku? Salat sunnah rawatib tidak berlaku kapan? Ketika orang itu menjamak salat, yang ketika dia menjamak salat sifatnya ba'diyah dan tidak terpisah pada salat yang lain. Ada hukum yang namanya kita boleh untuk menjamak salat walaupun kita bukan musafir. Kita punya hajat, kita punya keperluan, boleh untuk menjamak salat walaupun bukan musafir. Terlebih orang sakit sangat dianjurkan untuk menjamak salat. Orang yang punya keperluan hajat dia boleh untuk menjamak salat. Dia ada acara misalnya, kemudian apakah boleh jamak salat? Hukumnya boleh. Tetap diperbolehkan untuk menjamak salat. Satu hari disebutkan dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh riwayat Imam Abi Daud, Nabi SAW dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasul SAW ketika melaksanakan salat zuhur 4 rakaat, kemudian Nabi ajak para sahabat untuk melaksanakan salat asar 4 rakaat. Para sahabat ketika itu tidak mengetahui apakah ini syariat baru atau tidak. Poinnya sahabat ikut dengan Rasul SAW. Selesai sholat zuhur 4 rakaat, kemudian asar 4 rakaat yang dijamak Nabi pada saat itu. Pada saat itu disebutkan dalam riwayat ghairul matur wa ghairul marad, tidak ada hujan dan tidak ada orang yang sakit. Biasa. Maka ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lima jamakna. Ya Rasulullah, kenapa kita harus menjamak sholat? Bukankah kita bukan musafir?
Bukankah dalam keadaan yang normal saja ya Rasulullah? Maka jawaban Nabi pada saat itu beliau menyebutkan, innamal bu'istu muyassirin wa lam bu'istu mu'assirin. Aku diutus untuk memudahkan, bukan untuk mempersulit. Aku diutus untuk memudahkan, bukan untuk mempersulit. Dalil inilah yang digunakan pendapat para ulama, kita boleh menjamak sholat, terkhusus ketika kita punya hajat, kita punya keperluan. Ada orang misalnya, mohon maaf, kadang kau meninggalkan rapat misalnya, menjadikan zuhurnya lewat, sampailah dia masuk di waktu asar misalnya. Ya meskipun ini bukan perkara yang ideal, tapi kalau itu pun terjadi, dia boleh menjamak sholat zuhur 4 rakaat kemudian asar 4 rakaat. Nah, bagaimana rawatibnya dia? Bagaimana rawatibnya dia? Kalau rawatibnya berkaitan dengan ba'diyah, maka ba'diyahnya tidak berlaku kecuali ba'diyah yang melekat kepada sholat terakhir. Contoh, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, dia jamak. Ketika dia sudah mengerjakan maghrib 3 rakaat, kalau dia ingin jamak, dia tidak boleh masukkan ba'diyah maghrib kemudian baru isya 4 rakaat. Dia kerjakan maghrib 3 rakaat, kemudian isya 4 rakaat, setelah itu dia kerjakan ba'diyah isyanya saja. Tidak ada yang namanya ba'diyah maghrib. Karena jamak sholat itu diharapkan adalah segera, tidak dipisah dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau dia kerjakan maghrib 3 rakaat, kemudian dia kerjakan ba'diyah maghrib, kemudian dia kerjakan isya, maka gugur hukum sholat jamak pada saat itu. Yang namanya jamak adalah dia segera untuk kerjakan. Pemisah satu sholat kepada sholat berikutnya. Ketika kita menjamak hanya istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian dia berdiri mengerjakan sholat. Kalau dia ingin kerjakan sholat jamak tadi, maghrib dia kerjakan 3 rakaat, dan tidak ada ba'diyah maghrib. Dia kerjakan isya 4 rakaat. Setelah isya 4 rakaat dia boleh ba'diyah isya, tapi tidak ba'diyah maghrib. Kenapa? Ba'diyah maghrib sudah tertutup dengan adanya sholat isya yang sudah dia kerjakan. Sekarang kita beralih kepada zuhur dan asar. Ada orang jamak sholat zuhur dan asar. Apakah tetap berlaku qobliyah zuhur? Tetap berlaku. Qobliyah zuhur tetap berlaku. Kenapa? Karena tidak tertutup pada sholat setelahnya. Dia kerjakan qobliyah zuhur itu boleh. Kemudian dia kerjakan zuhur 4 rakaat dan tidak ada ba'diyah zuhur. Setelah dia kerjakan zuhur 4 rakaat, dia kerjakan asar 4 rakaat dan tidak ada ba'diyah asar ataupun ba'diyah zuhur. Tapi qobliyah zuhur tetap berlaku bagi orang ini. Ini kaidah ketika orang itu menjamak sholat pada posisi dia bukan seorang musafir. Tapi kalau musafir, semua sholat sunnah rawatib ditinggalkan kecuali qobliyah subuh 2 rakaat. Batasan waktu melaksanakan ba'diyah terakhir. Kalau kita terlambat melaksanakan sholat sunnah ba'diyah isya misalnya, atau ba'diyah maghrib, selesai sholat maghrib, apakah boleh kita ba'diyah maghribnya misalnya 30 menit berikutnya? Hukumnya boleh. Selama belum masuk waktu sholat berikutnya. Ada orang mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat. Selesai sholat zuhur 4 rakaat, apakah boleh ba'diyah zuhurnya misalnya jam 1:30 misalnya? Hukumnya boleh. Oleh karena itu, ketika ada orang yang melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat, kemudian ada sholat jenazah, dia dahulukan dulu sholat jenazah, baru dia kerjakan ba'diyah zuhur. Karena kalau dia kejar ba'diyah zuhur dulu, baru sholat jenazah, dia akan tergesa-gesa. Sementara ba'diyah zuhur punya kelapangan waktu yang lebih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.